Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hayya bina nashkurullah azza wa jal. Ayyuhal hadirun allazi qad an'amana ni'aman katsiran minha ni'matul iman wa ni'matul islam wa kadzalika ni'matus siha. وبهذه نعمي نستطيع أن نجتمع في هذه المناسبة يعني في Zoom meeting. Untuk mempersingkat waktu, untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, untuk pemateri pertama dari kelas A, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu penyair pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu Jalal ad-Din Muhammad Rumi. Jalal ad-Din Muhammad Rumi, bahasa Persianya juga dikenal dengan Jalal ad-Din Muhammad Baqir, atau sering pula disebut Rumi. Lahir pada tanggal 30 September tahun 1207 dan wafat pada tanggal 17 Desember tahun 1273. Beliau adalah seorang penyair sufi, Persia, teolog, mutaridin, sekaligus ulama yang lahir di Balkh, yang sekarang disebut Samarkand atau Persia Raya. Selama 7 abad terakhir, orang-orang Iran, Tajik, Turki, Yunani, Pashtun, orang-orang Islam di Asia Tengah, serta orang Islam di Subenua, India telah menikmati karya-karyanya. Puisi-puisi yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa juga dan juga diubah ke dalam beragam format. Rumi telah dikenal sebagai salah satu penyair terpopuler dan juga penyair terlaris di Amerika Serikat. Kehidupan awal. Ayahnya yang masih merupakan keturunan Abu Bakar bernama Bahauddin Walad, sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Hawaraz. Ayah Rumi merupakan seorang cendekiawan yang saleh, terpandang ke depan, dan seorang guru yang terkenal di Balkh. Saat Rumi berusia 3 tahun karena terancam oleh serbuan Mongol, keluarganya meninggalkan Balkh melalui Khurasan dan Suriah sampai ke provinsi Rom di Anatolia Tengah yang merupakan bagian Turki sekarang. Mereka menetap di Konya, ibu kota provinsi Rom. Dalam pengembaraan dan pengungsiannya tersebut, keluarganya sempat singgah di kota Nishapur, yang disebut tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Di kota inilah Rumi bertemu dengan Atar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan masyhur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Tahun 1244 Masehi, Rumi bertemu dengan syekh spiritual lain, Syamsuddin dari Tabriz, yang mengubah menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf. Setelah Syamsuddin wafat, Rumi kemudian bertemu dengan Husamuddin Galabi dan mengilhaminya untuk menuliskan pengalaman spiritualnya dalam karya monumentalnya Masnawiyah atau Masnawiyah Maknawi. Ia mendiktekan karya tersebut kepada Husamuddin sampai akhir hayatnya pada tahun 1273 Masehi. Rumi berkombinasi 3 hal sekaligus, mempunyai visi spiritual yang dalam, mempunyai relasi intelektual yang luas seperti Plato atau Aristoteles, yang mempunyai kemahiran dalam menemukan kata-kata indah seperti Sekes Herb. Karya. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Jangan tanya apa agamaku, aku bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Islam.
Karena aku tahu begitu suatu namaku sebut, kau akan memberikan arti yang lain daripada makna yang hidup di hatiku. Jalaluddin Rumi meninggalkan 2 karya yang mengupas tentang sastra. Di antara kitabnya ada yang redaksi berbentuk prosa dan ada pula yang susunannya berbentuk nazam. Karya yang redaksi yang berbentuk prosa adalah ada 3. Yang pertama, Al-Majalis Asy-Syabab. Kitab ini berisi kumpulan nasihat dan khutbah yang disampaikan Rumi di atas mimbar. Yang kedua yaitu Majmu' al-Min Ar-Rasail. Kitab ini berisi sekumpulan surat yang ditulis oleh Rumi kepada para sahabat dan kerabat. Dan yang terakhir yaitu Fihi Ma Fihi. Kitab ini berisi penyampaian dengan bentuk prosa. Sementara karya-karya Rumi yang berupa nazam ada 3 juga. Yang pertama, Diwan Syam Tabrizi. Kitab ini berisi ghazal seperti yang dikatakan orang-orang Iran. Yang kedua itu rubaiyat yang dinisabkan kepada Rumi. Yang terakhir itu Matsnawi. Nazam berbahasa Persia yang dalam bahasa Arab searti dengan kata biner. Yang kedua yaitu Abu Tamam. Nama lengkap Abu Tamam adalah Abu Tamam Babid Ibnu Awas At-Ta'ir. Dia adalah seorang penyair dan antologis yang hidup pada tahun 805 sampai 845 Masehi. Abu Tamam adalah tokoh penting dalam aliran Budi, yakni aliran sajak Arab yang muncul selama kuasaan dinasti Abbasiyah. Abu Tamam juga merupakan salah satu tokoh pertama yang menyusun antologi sejak Arab pra-Islam. Abu Tamam lahir di Syria dari keluarga Kristen, namun sejak masih remaja ia sudah pindah memeluk agama Islam dan mengganti namanya untuk menunjukkan bahwa dirinya termasuk dari keturunan salah satu garis bangsawan Arab. Dia pergi ke Kairo untuk mendalami pelajaran sastra dan puisi Arab. Salah satu sajak Penegris atau Abu Tamam yang paling terkenal adalah Ode atau Omarium yang memuji-muji kemenangan Al-Mustasim dalam peperangan Amuriyah melawan Byzantium pada tahun 838. Bunyinya, dari medan Amirium kau kembalikan madu harapan kami, engkau wariskan kejayaan Islam, engkau padamkan kekuasaan kafir, juga pemuja berhala. Gaya inovasi Abu Tamam menimbulkan banyak kritik dan ulasan. Dia sering menggunakan kosakata Arab kuno, alegori, dan homonim dengan cara yang rapi, abstrak, dan canggih. Sajak-sajaknya dibandingkan dengan sajak-sajak penyair sebelumnya yang kecenderungan naturalis. Sebagai seorang antologis, Abu Tamam mengumpulkan beberapa diwan atau koleksi sajak, dan yang paling terkenal adalah Al-Hamasah atau sajak kepahlawanan, yang terdiri ratusan sajak Arab dari sajak masa pra-Islam hingga ke masa hidup Abu Tamam. Kebanyakan sajak ini berasal dari penyair yang kurang terkenal. Berbeda dengan karya puisinya, kumpulan puisi ini banyak dipuji sebagai salah satu model bentuk sastra Arab klasik murni. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, syukran atas penjelasan atau penyampaian materi dari Saudari Putri Haidar dari kelas A. Baik, selanjutnya kita beralih ke kelas B dengan saya sendiri atas nama Muhammad Arham. Saya persilahkan untuk diri saya sendiri. Oke,
Tokoh-tokoh penyair pada masa Abbasiyah. Eh, ada dua tokoh yang saya ambil dalam eh, penyair pada masa Abbasiyah, yaitu Abu Nawas dan Al-Mutanabbi. Boleh di-scroll. Untuk profil Abu Nawas, kita lihat kepada PPT yang telah tampil. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada tahun 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota di kota Ahvaz di negeri Persia, Iran sekarang, dengan darah Arab dari ayah dan darah Persia dari ibu mengalir di tubuhnya. Ayahnya Hani Al-Hakam merupakan anggota Legiun Militer Marwan. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak ia kecil, ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan, termasuk membuat syair. Oke, salah satu atau beberapa lirik dari syair Abu Nawas yang seperti kita biasa dengar, yaitu Ilahi tulil firdaus si wala akwa ala nari jahimi. Artinya, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tetapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Di syair di bait yang lain berbunyi yang artinya, maka berilah aku taubat, ampunan, dan ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau maha pengampun dosa yang besar. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke profil tokoh kedua yang saya ambil, yaitu biografi Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi merupakan salah satu penyair besar yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Nama aslinya adalah Ahmad bin Hussein bin Hasan Al-Jufi. Beliau lahir tepatnya pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi. Ia lahir dari kalangan keluarga miskin di daerah Kindah, Kufah. Ayahnya bernama Hussein bin Hasan bin Abdul Al-Samad, tetapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Muhammad bin Murrah bin Abdul Jabbar. Sementara ibunya seorang uh, Hamzaniyah yang namanya tidak diketahui secara jelas. Ayahnya bekerja sebagai penjual air keliling di kampungnya, sehingga tidak aneh kalau beliau mendapat gelar Abdul Al-Saqah. Oke, fase-fase perjalanan ke penyairannya. Yang pertama itu ada di fase pertama petualangannya di Syam pada tahun 321 Hijriah sampai dengan 336 Hijriah. Atau tahun 933 Masehi sampai tahun 948 Masehi. Untuk lebih lengkapnya silahkan dilihat di makalah untuk fase-fase perjalanan ke penyairannya. Oke, yang kedua yaitu ada fase menjadi penyair di istana di Aleppo pada tahun 334 Hijriah sampai 337 Hijriah atau 948 Masehi sampai 957 Masehi. Fase ketiga bersama Kafur di Mesir pada tahun 346 Hijriah sampai 350 Hijriah atau 947 Masehi sampai 962 Masehi. Fase keempat atau fase terakhir yaitu di Irak dan Persia pada tahun 350 Hijriah sampai 354 Hijriah. Dan atau pada tahun 962 Masehi sampai 963 Masehi. Mungkin untuk dua tokoh ini yang saya ambil dalam materi saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, demikian atas penyampaian dari kelas B dari saya sendiri. Selanjutnya kita beralih ke kelas C kepada Saudari Nur Hidayah. Saya persilahkan. Baik, syukron fi hadhil fursah.
Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, penyair selanjutnya yakni Bashar bin Burd. Nama lengkapnya adalah Bashar bin Burd bin Yarjuk yang lahir di Basrah pada tahun 96 Hijriah atau bertepatan dengan 713 atau 714 Masehi dari kalangan bangsawan kabilah Bani Uqail di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nama julukan Bashar adalah Al-Mura'at. Ia berprofesi sebagai pujangga dan banyak menulis puisi dan syair. Nama Al-Mura'at itu sendiri adalah nama pena Bashar yang artinya yang teranyam. Bashar lahir dalam keadaan buta dengan mata yang melotot, bahkan sejak dalam kandungan. Hal ini dikatakannya dalam salah satu syairnya yang tercantum dalam diwannya. Bashar juga memiliki perawakan yang pendek dan wajah buruk rupa karena banyak bekas cacar di wajahnya. Hal ini menyebabkan Bashar menerima banyak celaan dan hujatan dari berbagai orang di tempat tinggalnya. Bashar mengenal orang-orang di sekitarnya dengan menyentuh wajahnya dan menghafalkannya sehingga ia tidak lupa dengan siapa saja yang ditemuinya. Dalam memperoleh ilmu, Bashar banyak belajar dari buku-buku kuno. Ia juga menghafal beberapa kitab dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Selain itu, Bashar juga mempelajari ilmu filsafat yang kemudian ia campurkan dalam puisinya. Selanjutnya yaitu karakteristik puisi. Dalam puisi-puisinya, Bashar cenderung mengarang secara langsung dan ia sampaikan di hadapan publik. Dan juga lebih dominan menyampaikan puisi bertemakan hija, celaan, atau satir sindiran. Puisi-puisi bertema lain seperti Ghazal, Mat, dan Rita yang ia ciptakan tidak lepas pula dari kata-kata yang bersifat pedas dan menusuk hati. Adapun contoh puisinya, pada puisi tersebut dapat kita petik intinya di mana ia ingin menyampaikan bahwa berilah sedekah pada siapapun yang membutuhkannya, pada saat rezeki itu banyak ataupun sedikit, karena Allah Ta'ala. Tanamkanlah kebaikan, pasti kamu menuai kebaikan pula. Allah yang maha membalasnya. Selanjutnya yaitu penyair yang kedua, yakni Abu Al-Atahiyah. Nama lengkapnya ialah Ismail bin Al-Qasim bin Suwaid bin Kisan Maula Anzah, yang populer dengan Abu Ishaq. Ia dilahirkan di Ain At-Tamar dekat Al-Anbar tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Sebelum memasuki usia remaja, ia sudah menampakkan perilaku menyimpang. Ia mulai mengikuti gaya hidup banci, bersolek seperti layaknya perempuan, dan mengenakan pakaian perempuan dengan berbagai atributnya, dan bergabung dengan kelompok banci dari kalangan para seniman. Petualangannya bersama kelompok waria justru membentuk kepribadiannya menjadi seorang penyair populer. Ketika kekuasaan Harun ar-Rasyid mulai memasuki fase kemunduran, tahun 180 Hijriah, Abu al-Atahiyah tiba-tiba berputar haluan dari kebiasaan tenggelam dalam mabuk-mabukan dan hiburan kepada kehidupan zuhud dan kesederhanaan serta menjadi moralis. Adapun karakteristik dari syair Abu al-Atahiyah yakni menggunakan gaya bahasa interrogatif dan variatif, menggunakan logika sederhana dan analogi-analogi yang akrab dengan semua orang, dan cara mengkomunikasikan pesan dengan mengemukakan fakta dan argumen logis serta bersifat himbauan. Dalam syairnya sangat menekankan pentingnya kejujuran serta baik-baik yang dikemukakan banyak menggambarkan kematian, kehinaan dunia, hari kiamat, nasihat dan petuah serta kritik terhadap raja-raja. Adapun contoh puisinya, salah satunya yaitu yang berbunyi lil mauti adana bihim ma syi'ta min salafin wati wa ka'annani bil maut qad darat rohahu bani, yang artinya kematian memiliki berbagai jalan, terserah kamu memilih membual atau linglung, seolah-olah roda kematian telah berputar dengan ratapannya. Adapun pesan-pesan moral dalam bait tersebut dapat kita petik yaitu menghimbau untuk meninggalkan keangkuhan, kesombongan, kesewenang-wenangan. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dan bukan sebagai sarana untuk bermegah-megahan dan melecehkan masyarakat kecil. Kekuasaan harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Baik, sekian itulah dua penyair yang sempat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Syukron. Ya, terima kasih atas penjelasan dari atau penyampaian materi dari Saudari Nur Hidayah. Mungkin cukup sekian dari pembacaan materi dari kelompok kami, dari kelas A, B, dan C. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, disimpan saja, nanti ditanyakan kalau kita sudah bertemu di Google Meet atau Zoom Meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.